Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, dan juga segenap warga Nahdien, Nahdiyat, dan juga warga kota Surabaya, dan para hadirin hadirat pada umumnya yang hadir pada kesempatan kali ini yang mengikuti kegiatan rutin kita bersama setiap sore, yakni ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pada episode yang selanjutnya, di mana pada hari ini yakni kita akan mengangkat tema terkait dengan sholat dan filosofinya. Begitu pentingnya sholat ini menjadi tiang daripada agama, dan juga pada Ramadan ini adalah momentum kita untuk memperbanyak ibadah, diantaranya adalah memperbanyak sholat sunnah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka akan dijelaskan bagaimana sholat, makna sholat itu dan filosofinya secara jelas dan secara rinci, di mana pada pertemuan kali ini alhamdulillah sudah hadir beliau Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya, Al-Mukarram Kiai Haji Mas Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sehat Kiai? Ya, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai, kita pada sore hari ini berbicara tentang tema yang lain dengan tema-tema yang sebelumnya. Pada sore ini kita membahas tentang sholat dan filosofinya. Filosofinya artinya makna sholat dan juga hikmah ataupun apa yang mendasarinya terkait dengan perintah sholat, kemudian terkait dengan hikmah ataupun yang harus bisa diambil setelah kita mengerjakan sholat dan pentingnya kita mengerjakan sholat. Monggo bisa dengan secara detail, secara rinci bisa dengan jelaskan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa semuanya yang berbahagia, wabil khusus jamaah Jamiah Nahdlatul Ulama se-Kota Surabaya. Wabil khusus lagi barangkali terdapat ada para nyai, ustaz, nyai, dan semuanya yang ikut serta membesarkan NU di Kota Surabaya dengan mengikuti acara di sore hari. Hari ini, para pemirsa yang berbahagia, kita semua ini sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi, tentu saja tidak begitu saja kita diciptakan kemudian seenaknya kita melakukan sesuatu. Akan tetapi sebenarnya kehidupan kita di dunia ini sangat bermakna dan membawa manfaat. Maka di situ Allah mewajarkan kita semuanya untuk melaksanakan amal ibadah, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu.
pada intinya kita ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam ayat ini Allah mendahulukan jin daripada manusia. Memang keberadaan jin lebih dulu dibanding manusia. Kedua, saya pernah seringkali Allah mendahulukan jin itu karena jin itu kalau beribadah itu yang terdapat ayat, sehingga kalimat di dalam ayat ini dijauhkan yang namanya jin. Kalau manusia sangat rentan dengan akan tetapi sekalipun kita diperintahkan untuk menyembah Allah, di sini kita harus tahu dan kita harus mengerti makna ibadah sembahan itu. Tentu saja menunjukkan kehambaan kita di hadapan Allah. Dalam kaitannya menyembah Allah, yang paling mendasar adalah kita melaksanakan ibadah salat. Salat itu dipandang daripada Syafi'i memang sudah luar biasa. Tetapi ada juga pandangan dari sisi lain, yaitu secara khusus. Dipandang Syafi'i, salat memiliki beberapa fungsi-fungsi. Di antaranya pada alif fungsi, yaitu salat dapat menjaga perbuatan yang kecil juga perbuatan yang besar. Yang kedua adalah salat dapat menjadikan kita berhasil dalam cita. Informasi nonton. Di tempatnya pada atas suci ketika Allah membaca surat Alhamdulillah, Allah menyebut hamidah di sini kemudian Allah menyebutkan dari membuat ini antara PK itu ayatnya 7 yang bahwasanya apa saja yang diminta oleh hamba-Mu maka ini adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah dapat menenangkan jiwa sebagaimana firman Allah, innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarrun jazua wa idza massahu khairu man'an. Manusia memang diciptakan dalam bentuk keluh kesah. Ketika tertimpa keburukan, kesedihan, dia selalu keluh kesah. Tetapi sebaliknya, ketika mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, dia pikir illal salim, kecuali orang-orang yang saleh. Maka di sini orang-orang yang tidak pernah melaksanakan atau merasakan yang namanya keluh kesah. Itu kalau sholatnya baik. Sekarang bagaimana sholat-sholat yang diwajibkan Allah?
ditinjau dari virus itu. Memang gerakan sholat itu banyak sekali. Ada takbir, ada rukuk, ada sujud, i'tidal dan seterusnya termasuk salam. Di sini, kenapa sholat itu diawali dengan berdiri? Karena kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya ketika kita menghormat maaf kepada sesama manusia, ketika datang penghormatan dan juga di saat takbir kita sholat itu mengangkat tangan kita, atau lebih khusus pada seorang imam. Seorang imam itu kalau Allahu Akbar, beliaunya mengangkat tangan disertai dengan ucapan takbir. Tidak semuanya itu normal. Ada yang maaf tuli, ada juga yang buta. Nah, kemudian ketika seorang imam itu sholat, kemudian tidak membaca takbir ketika berganti rukun, maka yang buta ini nggak nyala, nggak kedengar. Begitu pula tangan diangkat bagi orang yang maaf pendengarannya itu mendengar, tapi itu ya matanya tidak terlihat. Sekarang berbalik, matanya bisa melihat tapi maaf kuping atau telinga tidak dapat mendengar. Maka di sini pakai angkatan sehingga semuanya bisa tercover oleh seorang ini. Disinilah letak daripada besarnya perhatian Islam, sekalipun di dalam salat pun masih memperhatikan orang-orang yang berada di belakang. Para pemirsa yang berbahagia, kemudian salat itu kenapa salat itu di samping setiap gerak itu membaca takbir, akan tetapi di saat i'tidal itu kok kalimatnya beda, yakni sama. Ini kalau saya ngaji-ngaji itu di dalam kitab Surya itu disebutkan di situ ada sebuah jauh bahwa itu ada ceritanya. Ceritanya itu berubahnya kalimat takbir menjadi Allahu liman hamidah di saat i'tidal itu ditengarai dengan sebuah peristiwa. Satu riwayat menyebutkan itu Abu Bakar, riwayat yang lain yaitu Sayyidina Ali. Kalau kata Rasulullah itu Sayyidina Ali. Suatu saat Sayyidina Ali itu mau berjamaah subuh. Keluar rumah, ternyata saat jalan di depannya itu ada orang tua yang jalannya amat lambat. Nah, Sayyidina Ali ini orangnya sangat santun. Tidak begitu langsung kemudian mendahului, tidak. Kalau ada orang tua di depannya, kemudian dia berjalan di belakang, lalu mendahului. Akhirnya terus begitu. Nah, ini berjalan sampai lama. Nah, karena Sayyidina Ali ini punya sifat belas kasih terhadap dan sifat takbir terhadap orang yang tua, ternyata orang tua ini bukan muslim juga. Maka Allah Ta'ala karena niatan daripada Sayyidina Ali mau berjamaah, akhirnya agar supaya
Sayyidina Ali ini menemui Rasulullah dan ikut serta berjamaah bersama Rasulullah, akhirnya Rasulullah di saat rukuk tidak bisa beritikaf. Itu kalau di situ disebutkan karena adanya malaikat yang meletakkan sayapnya di bumi, sehingga Rasulullah tidak bisa bangun. Akhirnya, dan yang paling mentakjubkan lagi, saat itu juga yang namanya matahari itu juga dihentikan oleh salah seorang malaikat atas perintah Allah. Kemudian setelah sampai di depan masjid, maka orang yang tua itu tidak masuk masjid tetapi belok. Sayyidina Ali dalam hatinya, wah ini bukan orang Muslim, kalau orang Muslim ada jamaah Muslim masuk. Akhirnya Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, di pintu masjid karena melihat Rasulullah masih dalam keadaan rukuk. Sayyidina Ali akhirnya mengucapkan Alhamdulillah, kalimat puji. Dengan ucapan Alhamdulillah ini direspon oleh Nabiullah Muhammad, maka Nabiullah Muhammad akhirnya bangkitnya dari rukuk membaca Sami Allahu liman hamidahu, yakni Sayyidina Ali. Semoga Allah mendengar daripada orang yang telah memuji Allah. Kemudian bagaimana dengan hitungan rakaat di dalam sholat? Kenapa sholat tidak langsung saja 17 rakaat? Kalau 17 rakaat mungkin kita tambah agak berat melaksanakan sholat, mungkin tambah jauh sholat. Sehingga di situ dibagi-bagi, yang subuh 2, yang zuhur 4, asar 4, maghrib 3, dan isya 4. Nah, di sini kenapa Pak punya bilangan seperti itu? Itu berkaitan bahwasanya yang namanya sholat itu adalah syukur pada Allah. Sholat itu syukur. Nah, syukur ini berkaitan dengan nabi-nabi yang dahulu, termasuk Nabi Adam, Nabi Yunus, ada yang mengatakan Nabi Syed atau Nabi Sulaiman, ada yang mengatakan Nabi Yakub, dan termasuk Nabi Daud. Nah, subuh itu 2 rakaat adalah sholatnya Nabiullah Adam. Ini keterangan dari kitab yang kalau saya dulu ngaji di pondok itu namanya Sulamul Munajat. Sulamul Munajat salah daripada Safinatun Najat. Itu milik yang Arab, maaf, Yai Nawawi Al-Madaninya. Itu sekarang sudah dapat, jarang dipakai di pondok-pondok itu. Tapi untuk saya itu, kamu punya Sulamul Munajat? Nggak punya. Jadi agak sekarang pakai yang instan-instan. Instan tematik. Nah, Nabiullah Adam sholat 2 rakaat itu setelah beliau yang diturunkan dari surga. Makanya kalimatnya kul itu yes, kul nasudu ta'um ta'um atulah itu arti mustaqab yang ini ada kul nasudu ta'um ta'um arti walaupun itu arti mustaqab. Turunlah kamu sekarang semuanya ini padahal yang kita ketahui adalah Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Kenapa kalimat itu menyebut itu dengan kalimat jamak? Ternyata yang turun ini tidak Nabi Adam dan Ibu Hawa saja, termasuk di situ ada iblis. Dan maaf, setelah Nabi Adam turun ke bumi, ternyata pisah dengan yang namanya Ibu Hawa. Nabi Adam berada di Gibi. Ya. Dan itu ada riwayat menyebutkan bahwasanya tanah yang dituruni Nabi Adam berada di India itu katanya baunya wangi. Saya belum pernah mengecek sana, atau ada kawan-kawan yang di sana baunya harum atau enggak itu.
Tahunya India di film ini. Iya. Nah, kemudian itu kalau berada di situ dengan keduanya ini turun ke bumi, Nabi Muhammad pada saat turun memang sedih karena turunnya di malam hari. Ada yang menyebut mulai maghrib. Jadi maghrib itu kan menjelang semakin gelap, semakin sedih. Kok tambah gelap? Malam. Karena Nabi Adam menurut riwayat itu di surga bukan ada hanya sebatas ada yang menyebut maghrib sampai asar sampai isya sampai maghrib, ada yang dulu sampai asar. Ketika turun di bumi itu menurut riwayat yang maghrib semakin gelap, akhirnya Nabi Adam sangat sedih keberadaan seperti itu. Akhirnya di saat keluarnya fajar ada sinar yang terang di situ dan kemudian disusul dengan semakin terang adanya siang. Disinilah kemudian Nabi Adam ketika munculnya fajar itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang satu syukur karena lepas dari kegelapan. Yang kedua adalah karena datangnya cahaya sinar yang terang setelah itu. Kemudian Nabi Ibrahim yang pada waktu dulu itu diantaranya syukurnya banyak karena 4. Satu, anaknya karena tidak meronta untuk mau potong maaf di apa? Ya. Siapa? Nabi Ismail. Ya. 2, beliaunya dapat melaksanakan. 3, setan mengganggu juga bisa dihalau dan seterusnya. Jadi kesimpulannya 2 rakaat maupun 4 rakaat dan 3 rakaat semuanya itu adalah bentuk hasil daripada syukurnya para nabi-nabi dahulu yang menjadikan sholatnya 2 rakaat, 4 rakaat, dan 3 rakaat. Kemudian sholat itu kenapa ada sujud? Sujud itu adalah sebuah tindakan yang berupa amal ibadah khususnya menyembah kepada Tuhan, dan bahkan itu adalah sebagai langkah yang paling bermakna. Artinya apa? Ada salah seorang wartawan yang masuk Islam. Kalau tidak keliru dia namanya diganti menjadi, kalau tidak keliru Siti Aminah. Dia itu masuk Islam itu gara-gara melihat sholatnya orang Muslim. Di antara sekian sekali lagi di antara sekian agama yang lain ada sholat dan ayat sholatnya yakni pakai sujud. Kalau yang lain cuma mungkin duduk atau gimana nggak tahu. Kalau Muslim itu pakai sujud, nah, dia menganggap berarti Islam ini adalah agama yang paling memperhatikan masalah ubudiyah, sehingga kita menyembah itu yang paling dikatakan benar-benar menyembah adalah ketika kita saat sujud. Kalau yang namanya menyembah tidak dengan sujud, mungkin masih dikatakan masih belum maksimal. Jadi itu dari langkah-langkah sujud. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholat bukan ada yang keras, yaitu ketika sholat itu di malam hari, yakni maghrib, isya, dan subuh. Sekalipun juga boleh nggak keras, kalau sholat sendirian, kalau sholat banyak orang ya jangan. Kita sholat membaca dengan keras, kalau malam hari
di siang hari, dan itu filosofinya adalah karena di siang hari itu banyak suara-suara yang lain. Jadi suara fisik itu yang paling seru yang di saat siang. Sehingga ketika suara fisik itu terdengar oleh kita, kemudian kita baca, ini kedengarannya menjadi langit. Tidak bisa dinikmati bacaan-bacaan Fatihah maupun maka di sini bacaan di dalam Fatihah dan surat-surat itu ketika sudah memasuki malam hari, dan ketika malam hari itu biasanya suara fisik sudah mulai sehingga di situ dibaca dengan kemudian saya tambah lagi sedikit mengenai tentang masalah bahwasanya setelah kita sujud, i'tidal dan seterusnya. Sebenarnya sholat itu kan intinya hanya dua, yaitu rukuk dan sujud. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu waktu sholat adalah zakat warka'u ma'rufin atau rukuk dan sujud. Yang ada cuma itu, tidak ada i'tidal. Di dalam Al-Quran tidak ada i'tidal, yang ada rukuk dan sujud. Nah, kemudian apa gunanya i'tidal? Apa gunanya julus? Ini julus dan i'tidal itu untuk hanya sebagai pemisah. Pemisah ketika rukuk dan dipisah dengan i'tidal. Ini langsung ya, maka di sini kesehatan orang itu normal gitu. Keberadaannya itu normal. Apalagi bagi orang yang sebel ya. Kemudian setelah sujud, julus ini memang untuk memisah dua sujud. Di sujud kalau tidak bisa kan tidak bisa. Sehingga orang sholat itu yang benar adalah antara i'tidal dan julus dengan yang lain. Ya, sujud dan rukuk ini bisa disamakan. I'tidal dan julus ini juga disamakan. Artinya kalau i'tidal dengan julus ini jangan sampai melebihi rukuk dan sujud lamanya. Jadi di dalam fikih disebutkan kalau rukuk itu misalkan 1 menit, i'tidal harus tidak boleh lebih dari 1 menit. Begitu pula sujud demikian, kalau julus tidak boleh lebih dari lamanya kita bersujud. Seperti itu. Kemudian kita akhir daripada salat masih ada waktu. Masih ada deh. Masih belum sampai tahiyat mas. Masih ada. Jadi kemudian kita salat itu kita lakukan dengan secara khusyuk. Kenapa salat dituntut untuk khusyuk? Sekalipun semula salat itu tidak khusyuk. Awal perintah salat itu orang nggak ada yang khusyuk. Boleh bicara sehingga ada sahabat Mu'adz bin Jabal itu ketika tertinggal salat beserta Rasulullah, dia itu bertanya pada orang yang sudah dapat berapa Rasulullah. Oh, itu sudah
Di saat salat bilang begitu. Nah, akhirnya turun ayat, aku muridai itu bilang, beribadahlah atau salatlah karena Allah dengan khusyuk. Akhirnya dilarang bicara. Ada. Nah, hadirin beberapa saya yang khusyuk itu diperlukan di dalam salat untuk memaksimalkan ketika kita menghadap kepada Allah. Maksudnya, orang sholat itu menghadap pada Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Kalau kita contohkan seorang sultan atau seorang raja, itu saja kita misalkan menghadap seorang raja, itu mungkin kita tidak banyak juga. Atau seorang kiai saja kadang-kadang ada yang nggak sampai berani bergerak. Saya punya keponakan, maaf ya, karena pergi dengan saya dan dia itu sangat sungkan dengan saya. Dia itu duduk gini aja sampai beberapa jam. Akhirnya nggak bisa duduk karena kaku. Sampai segitu. Ini saya. Dan kita ini berhadapan kepada Allah yang Maha Agung. Maka tidak banyak bergerak. Dan kita sholat itu dilarang untuk berpaling. Ya, kita tidak boleh berpaling. Karena apa? Karena seorang hamba yang sholat itu Allah menghadap dia. Jadi Allah menghadap orang yang sholat. Bahkan ketika Allah menghadap orang yang sholat, kemudian yang dihadapi dia berpaling, kan namanya suul adab. Ada dia sudah menyampaikan ini wajah Tuhan. Apalagi diperjelas dengan kalimat wajah Tuhan. Nah, sedang kadang-kadang orang sudah mengatakan wajah Tuhan, tetapi wajahnya tidak kepada Allah. Hatinya apalagi. Nah, ini yang menjadikan kita harus memahami salat secara syar'i dan juga secara filosofis. Karena menghadap Allah kita harus benar-benar meyakini dan yakni kita harus diam dan apa yang dibaca harus kita baca. Karena di dalam sholat itu kan perubahannya banyak, 3. Pertama, sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang Yahudi mengajak Rasulullah, kenapa kamu Muhammad harus berbeda agama? Sedangkan kiblat itu sama. Nabi selalu diejek seperti itu. Akhirnya Nabi selalu ingin mendapat wahyu untuk perintah menghadap kepada Waknara kapal berwajib sana orang yang menjadi belakang kamu. Aku telah melihat kapal berwajib sana. Wajahku selalu menghadap ke atas, selalu melihat atas, karena berharap turunnya wahyu. Kalau yang saya sampaikan akhirnya diperintahkan Allah untuk menghadap kepada kiblat yang milik umat Islam. Yaitu yang kedua, yaitu yang namanya sholat qobliyah azan. Dulu itu sholat itu main jalilan. Jadi artinya jalilan itu kalau mau sholat, kita pulang. Betul. Jadi kalau mau sholat jamaah itu ya satu dengan yang lain lagi nanti seterusnya. Nah itu kemudian di situ ada salah seorang sahabat namanya Abdullah itu bilang pada Nabi,
Nabi saya itu di antara tidur dan bangun. Tetapi di situ ada orang yang kemudian dia itu mau sholat, dia membaca azan. Setelah baca azan, yaitu Allahu Akbar dan sejenak, kemudian diam sejenak, kemudian susul dengan bacaan iqamah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ambil hadiah Bilal turun, Bilal pelajari itu Pak Adil, maka kemudian Bilal suruh azan dengan kami. Jadi awalnya dari satu Abdullah tadi, bukan dari Bilal ini. Yang ketiga yang tadi itu salat semua boleh bicara, kemudian boleh. Apa sudah waktunya belum? Masih ada masih ada 10 menit. Jadi di sini filsafat salat merupakan suatu hal yang juga penting, lebih di zaman yang seperti sekarang ini. Banyak hal termasuk kaitannya dengan wudhu. Kenapa harus wudhu? Wudhu itu adalah sebuah tindakan untuk membersihkan diri. Jadi sholatnya orang Muslim itu di samping suci badan, juga suci tempat, juga suci dari hadas. Hadas itu apa? Hadas ini adalah sebenarnya ada warnanya. Hadas itu ada warnanya. Tetapi yang kita yang tidak bisa melihat warna itu. Yang bisa melihat adalah orang-orang yang khusus. Jadi orang yang khusus itu tahu orang ini belum wudhu, orang ini sudah. Itu diantaranya. Nah, kemudian wudhu itu sendiri sebagai syarat daripada sholat untuk suci dohir batin, maka di sini sebenarnya kesucian lahir di saat kita berwudu itu harus disertai dengan kesucian. Jadi jangan sampai kita sudah berwudu tapi batin kita ini kesana kemari dan banyak hal yang menjadi masalah sehingga tertawan di saat saya. Nah, di sini harus bersihkan. Imam Ghazali menyebutkan bahwasanya siapa yang kalau ingin sholat itu khusyuk, kita kalau ingin sholat itu khusyuk, caranya adalah selesaikan dulu apa yang kamu kerjakan. Misalkan kita tengah mengetik, tengah mau bekerja, menulis dan lain sebagainya, itu selesaikan dulu. Kalau kamu masih belum selesai, apa kita masak? Jangan sampai kita ini meletakkan masakan di atas api, kemudian kita sholat. Wah, ini sholatnya tidak bakal. Ini selesaikan dulu, baru kita sholat. Itu maksudnya adalah agar supaya pikiran dapat terganggu dengan fokus, sehingga orang sholat itu termasuk lagi. Jangan sampai sholat itu di depannya ini terdapat hal yang menjadikan kita bisa mikir-mikir. Seperti ada hiasan-hiasan. Ini sholat kadang-kadang, ini masjid mana ini? Ada gambar masjid. Wah, ini masjid Ubah ini ya. Sholat akhirnya berpikir seperti itu. Atau bahan daripada yang sangat indah, marmer yang indah, atau kadang-kadang marmernya itu mantul. Saya itu kalau sholat ada marmernya mantul, saya bisa melihat badan saya sendiri. Jadi akhirnya terus terang saja. Nah, itu sebenarnya kurang baik untuk
eh, mendukung kita agar supaya kita bisa sholat. Jadi sebenarnya yang baik itu depan kita harus putih, tapi karena zaman yang sangat beda dengan dahulu, tidaklah kehusukan yang diutamakan, tetapi keindahan yang diutamakan. Sehingga banyak masjid yang masih baik diperbaiki lagi karena menumpuk. Jadi kehusukan itu tadi ya, dengan melalui beberapa hal dipentingkan di dalam agama kita, yaitu secara filosofi cara kita menghadap Allah di saat sholat, yang mana Allah lebih daripada raja-raja dan juga para orang-orang pemimpin. Seseorang ketika menghadap pemimpin para raja-raja, dia tidak atau meminimalisir gerakan-gerakan itu. Bagaimana dengan ketika menghadap? Ada salah seorang ulama beliau itu kalau sholat ada lalat meninggal itu tidak dihalang, dia tetap sholat karena mengamuk itu gerakan badan. Dia, kenapa saya harus menghadap? Saya sendiri kalau menghadap aja, walaupun digigit nyamuk, aku nggak berani memukul nyamuk. Nah ini menghadap Allah. Saya nggak tahu banyak bergerak. Sampai ada sahabat yang terhunus pedang mau tarik dulu setelah pada saat saya mengerjakan sholat. Nah, saya begitu fokusnya menghadap kepada Allah. Itu orang-orang suku mau dioperasi, itu dia minta sholat. Tidak pakai bius. Jadi di saat sholat pulang karena dia konsentrasinya sangat kuat, kekhusyukannya sangat kuat, keikhlasannya sangat, sehingga sakitnya kayak apapun tidak terasa karena kuatnya cinta pada Allah. Itu ada kelihatannya ada pertanyaan, bisa dibantu Mas untuk dilihat di chatnya. Ada pertanyaan dari para jamaah yang menyaksikan live Zoom pada kali ini. Ada yang bertanya seperti ini, Kiai. Saat sholat ketika sujud, salah satu anggota sujud tidak menyentuh tempat sujud, apakah sholat kita batal atau tidak? Salah satu anggota sujud tidak menyentuh tempat sujud kita, apakah sholat kita masuk batal atau tidak? Tetap sah atau batal? Terima kasih dari Bapak Imam Hanafi pertanyaannya. Jadi memang termasuk contohnya adalah dahi. Dahi itu harus menempel pada tempat sujud. Tempat sujud di sini bisa juga, khususnya ibu-ibu, kadang juga pakai makna ruku. Itu kadang-kadang rukunya itu melebar ke depan. Ini kemudian ruku itu disujudi. Nah ini sudah nggak boleh. Ataupun pakaian kita sendiri, sorban misalkan, mengikuti daripada dari kita. Atau kopiah itu juga tidak boleh, bisa batal. Sekalipun dulu di zaman sahabat pernah ada juga orang-orang yang sujud pakai ditutupi dahinya, ternyata itu karena musimnya panas, bahkan kena lantai yang panas ya, kalau ya lumayan sahabat Hasan. Jadi itu artinya tidak boleh atau bisa menjadikan batasan.
Oke, bagi para jamaah yang lainnya mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Masih ada waktu sekitar 5 menit untuk kita sharing atau bertanya langsung terkait dengan sholat dan juga filosofinya. Tadi sudah dijelaskan begitu rinci, begitu detail oleh Kiai Mas Sulaiman, mulai dari gerakan sholat itu filosofinya apa saja, takbir, kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian iktidal, duduk, kemudian sebelumnya termasuk bacaan-bacaannya, dan juga sebelum sholat ada azan, kemudian ada wudhu, makna filosofinya semuanya diperjelas tadi, dijelaskan oleh Kiai Mas Sulaiman, terkait dengan sholat dan filosofinya, sehingga semuanya itu memberikan dampak, memberikan bekas terhadap kehidupan kita dengan memaknai apa saja yang kita laksanakan dalam sholat, termasuk kekhusyuan kita, fokus kita pada saat menjalankan ibadah sholat, karena sebagai satu bentuk kehambaan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo para jamaah, barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah, mungkin bisa dilanjutkan Kiai kalau terkait dengan tahiyat Kiai, tadi masih belum tahiyat Kiai. Mungkin bisa dijelaskan juga, belum sampai tahiyat tadi. Tahiyat tadi itu. Jadi kita kenapa ada tahiyat itu? Memang gerakan sholat itu awalnya kan Rasulullah mengikuti zikir. Jadi mulai dari berdiri dan seterusnya itu secara filosofinya kita saja. Kemudian yang terakhir kita memakai tahiyat. Maka tahiyat di sini adalah karena kita mau melepaskan diri, kita sudah berhormat kepada Allah Subhanahu, kepada Allah, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Muhammad, dengan mendoakan Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Kenapa demikian? Karena Rasulullah dengan Nabi Muhammad ini adalah orang yang menjembatani keberadaan sholat sebagai tindakan yang sangat menguntungkan daripada manusia. Dan di dalam tahiyat itu sendiri kita mengajukan daripada jemari salah satu. Itu pun juga menunjukkan bahwa hati kita, karena di dalam jemari ini tidak semuanya ada hubungan dengan hati. Kenapa enggak begini? Asyhadu an la ilaha illallah. Pakai sih sempat Karena lebih terhormat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, itu ada filosofinya juga. Ya, karena orang yang sedang bertahiyat itu, ini kan kaitannya dengan di antara jemari yang paling sambung dengan yang namanya hati. Jemari ini sampai yang mau ya, ketika menuju apa-apa itu yang sering-sering kalau sakit atau istri selalu ini sangat kental dengan hati itu, sehingga kita menunjukkan akan keesaan Allah, penghormatan di saat kita laksanakan amal ibadah. Di akhir daripada penghormatan itu kita menunjukkan bahwa Allah adalah satu. Setelah itu kemudian kita salam dengan 2 salam. Ini artinya kalau satu itu kita menyembah, kalau 2 kita bubar. Jadi Tuhan kita satu, kalau satu aku menyembah, tetapi kalau salam 2 aku bubar, sudah selesai, tidak mau. Sehingga salam dipakai kanan kiri, sekalipun secara syar'i ada malaikat yang berada di kanan dan malaikat di kiri. Kita bersalam kepada kedua malaikat. Terakhir ada pertanyaan terkait dengan duduk tahiyat, Kiai. Pertanyaan terakhir karena waktu sudah membatasi kita. Saat tahiyat akhir duduk kita sama seperti duduk tahiyat awal. Jadi apakah ini mengurangi kesempurnaan sholat atau batal?
dengan seperti itu. Jadi Coba duduknya diulang. duduk tahiyat akhir, apakah duduk tahiyat akhir yang posisinya sama dengan duduk tahiyat awal, duduk tawaf sama duduk iftirashnya itu sama, jadi sama tidak berbeda, apakah itu termasuk kategori mengurangi kesempurnaan sholat atau sampai pada kategori batal? Jadi ini di dalam sholat selain subuh ada dua tahiyat, dua tahiyat. Yang pertama dengan yang kedua itu hanya beda, ya ada bacaannya agak pendek yang pertama, yang kedua dengan cara duduknya itu beda, ya. Ada ikhtiras dan tawadhu. Itu kalau kemudian ketika kita menyamakan, kita berarti menyalahi tata cara sholat. Tata cara sholat itu yang pertama seperti itu yang dilakukan oleh Nabi. Begitu Nabi mendapat perintah sholat lima waktu setelah ikhlas, itu pagi harinya Jibril mengajarkan Rasulullah cara sholat, karena pada saat itu Rasulullah masih berpikir gimana caranya sholat yang seperti ini. Jibril yang kemudian menjadi imam, Rasulullah yang bermakmum, dan wudhunya pun juga diwajibkan saat itu dengan melalui Jibril mengajari Rasulullah cara wudhu. Nah, ketika seseorang itu membuat tidak sama dengan aturan syariat, tentu saja kalau itu sangat membahayakan maka bisa menjadi batal. Tetapi kalau yang dalam hal ini tidak sama hanya bentuk wudhunya, itu hanya sifatnya makruh, tidak membatalkan. Terima kasih. Terima kasih para jamaah semuanya, para hadirin hadirat yang mengikuti kajian ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan PCN Kota Surabaya. Tadi sudah jelas sampai terakhir tadi sampai salam, filosofinya sudah dijelaskan oleh Kiai Mas Sulaiman Nur. Maka yang menjadi pelajaran dan juga hikmah dan juga tekankan kepada kita semuanya, jangan sampai dengan pelajaran ataupun hikmah dan juga filosofi sholat yang begitu kental sebagai fundament, sebagai dasar dalam kehidupan kita untuk tidak kita tinggalkan. Karena sholat merupakan salah satu amalan, salah satu ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu terakhir Yai bisa disimpulkan terkait dengan sholat dan filosofinya dari panjang lebar yang panjenengan sampaikan tadi, kesimpulannya dan pesannya apa untuk kita semuanya, untuk diri kita dan juga para pemirsa, para nahdien-nahdiyat warga Kota Surabaya pada umumnya, dan sekaligus ditutup dengan doa. Jadi saya menyimpulkan dari tadi itu yang jelas di dalam Islam itu komplit season apa itu ya katanya orang-orang Inggris itu komplit ya. Jadi sebaik ibadahnya dipandang dari syarat maupun biasa pun ini ada satu kesamaan besar. Maksudnya itu plot, sehingga di sini kita tidak boleh ragu dengan perintah Allah yang namanya sholat. Kita tetap melaksanakan yang namanya ibadah. Sekalipun orang-orang lain itu merubah. Sekarang banyak orang yang mencoba untuk rusak dengan sholat. Ada yang sholat hanya diem saja, itu sama dengan sholat. Kalau aku sholat kali itu, karena sholat itu banyak ingat Allah. Saya sudah ingat, cukup dengan ingat rusak. Gitu ya. Sehingga di sini kita tetap mengikuti ajaran langkah-langkah cara kita sholat, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dengan syar'i dan filosofi tadi, insya Allah kita semakin mantap terhadap agama Islam, khususnya orang Nahdien. Maka tidaklah jangan sampai sudah Nahdien kemudian tidak sama. Pesan saya kepada para Nahdien. Ya kita coba aja dulu, walaupun dulu saja, nanti asapnya di kemudian hari kan ngomong. Kata saya bilang pada saya, kalau kamu itu ingin melakukan sesuatu bisa menjadi semakin bertambah, coba aja dulu satu, misalkan jamaah tidak pernah jamaah. Kamu kalau jamaah 5 waktu mungkin kamu berat,
Nah kalau benar, ya kita aja dulu mana yang paling mudah kalau itu mengikuti zaman. Kalau misalkan maghrib yang paling enak, ya maghrib aja dulu. Jadi setelah maghrib itu sudah berjalan, insya Allah akan bisa. Ditutup dengan doa ya untuk menambah barokah dan manfaatnya dalam majelis kali ini. Kami aturi untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna nas'aluka wa hubban fikum wal alladhi balagha hubban aw hubban ahabba ilayna ta'sin wa minna min al-fatihat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, para jamaah sekalian, para hadirin hadirat, para nahdiyat dan juga warga kota Surabaya pada umumnya, dengan ditutupnya doa tadi maka sesi ngaji sore Ramadan 1442 Hijriah pada hari ini bersama dengan PJNU Kota Surabaya yang sudah dijelaskan panjang lebar dan detail oleh Rais Syuriah PJNU Kota Surabaya Kiai Haji Mas Sulaiman Nur terkait dengan sholat dan filosofinya. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Kami tetap berpesan, jangan lewatkan setiap sore sampai dengan akhir Ramadan ini. Kita ngaji sore bersama PJNU Kota Surabaya. Dan juga jangan lupa ikuti terus melalui lewat live Zoom, melalui Facebook NU Urban Kota Surabaya, melalui channel YouTube HBNU TV. Maka jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Ngaji sore, ngaji hati, ngaji berkah bersama PJNU Kota Surabaya. Bersama kita wujudkan Kota Surabaya, Kota Ahlus Sunnah wal Jamaah, hijau lahir batin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.